lembah yang selalu diselimuti kabut berdirilah sebuah desa kecil bernama Kirinomura. Penduduknya hidup sederhana, terutama seorang pemuda petani bernama Taro. Taro tidak kuat, tidak pandai, dan hidupnya biasa-biasa saja. Tapi ia punya satu kelebihan, hatinya selalu jujur dan penuh kasih. Suatu pagi, Taro pergi ke ladang di lereng gunung yang dianggap suci oleh warga. Saat sedang menggali tanah, ia menemukan sisik naga berkilau seperti kaca berwarna emas. Tanpa tahu apa-apa, ia membungkus sisik itu dan membawanya pulang. Namun malam itu langit berubah merah, angin berputar liar. Dari balik awan turun seekor naga besar, dan dari punggungnya turun seorang gadis misterius berpakaian seperti bangsawan langit. Taro tertegun, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gadis itu memandang Taro dengan mata yang dalam, seolah bisa melihat isi hati. Di atas awan yang berkilauan, gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Ryuhime, putri dari kerajaan naga. Ia datang karena merasakan sisik sucinya jatuh ke dunia manusia. Taro segera menyerahkan sisik itu dan membungkuk hormat. Tapi Ryuhime malah terkejut. "Kau menyimpannya tanpa merusaknya, bahkan tidak menjualnya?" Taro menjawab, "Benda ini bukan milikku. Aku hanya seorang petani biasa." Ryuhime tersenyum lembut. Ia berkata bahwa kebanyakan manusia serakah dan akan memperdagangkan sisik naga untuk kekayaan. Tapi tidak dengan Taro. Sebagai balas budi, Ryuhime menawarkan satu permintaan yang bisa dikabulkan oleh kekuatan naga. Tapi Taro hanya berkata, "Kalau boleh, bisakah kau membantu menyuburkan ladangku saja?" Ryuhime menepuk tangannya, dan seketika awan turun ke bumi mengubah ladang Taro menjadi sebuah panorama hijau subur yang melimpah dengan tanaman berbuah lebat. Dalam semalam, hasil panen Taro melampaui seluruh desa, menciptakan rasa iri di hati para warga. Warga desa tidak percaya bahwa seorang petani biasa seperti Taro bisa memiliki ladang seajaib itu, dan beberapa mulai menuduhnya menggunakan sihir gelap. Namun Taro tetap tenang dan tidak marah, malah memilih untuk membagikan hasil panennya kepada warga desa. Saat malam tiba, Ryuhime datang lagi menyaksikan perubahan dalam hati orang-orang desa. "Aku bisa lihat hati mereka mulai dikuasai rasa tamak," katanya, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perubahan dalam diri para warga. "Apakah kau ingin aku membuat mereka lupa tentang ladang ini?" tanyanya kepada Taro. Beberapa hari kemudian, badai besar melanda desa, mengubah pemandangan dengan puing-puing yang berserakan dan suasana penuh kesedihan. Ladang-ladang hancur kecuali milik Taro yang tetap berdiri tegak di tengah kehancuran. Warga mulai datang untuk meminta bantuan, harapan terlihat di wajah mereka meski dalam situasi sulit. Taro menerima mereka semua dengan tangan terbuka, memberi makanan tanpa syarat untuk mengurangi penderitaan mereka. Melihat itu, Ryuhime menangis. Air matanya berubah menjadi hujan cahaya yang menyembuhkan tanaman di seluruh desa. Orang-orang mulai sadar bahwa bukan ladangnya yang ajaib, tapi hatinya yang tulus yang membawa keajaiban. Ryuhime pun berkata, "Kau telah lulus ujian dari langit. Aku diutus bukan hanya untuk mengambil sisik, tapi untuk mencari manusia yang pantas menjaga jembatan antara dunia naga dan dunia manusia," lanjut Ryuhime dengan suara lembut namun tegas. Ryuhime menatap Taro dengan mata yang penuh harapan, menawarkan pilihan yang membawa konsekuensi besar bagi kehidupan mereka. Taro merasakan beratnya keputusan yang ada di hadapannya, antara kehidupan sederhana di desanya dan petualangan abadi di langit. Dengan lembut, ia mengingat kembali momen-momen indah bersama keluarganya dan warga desa yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Akhirnya Taro mengangkat kepalanya, matanya berkilau dengan keyakinan saat ia mengungkapkan keinginannya untuk tetap menjadi bagian dari desanya. Ryuhime tersenyum lembut menghormati keputusan Taro dan menyadari bahwa cinta dan persahabatan adalah kekuatan yang lebih besar daripada keabadian. Sebelum berpamitan, Ryuhime memberikan kalung dari sisik naga kepada Taro, sebuah lambang persahabatan abadi antara mereka. Saat Ryuhime terbang menjauh ke arah langit, Taro merasa penuh harapan dan syukur mengetahui bahwa ia selalu memiliki ikatan istimewa dengan dunia baru yang ditawarkan. Sejak saat itu, ladang Taro tak pernah gagal panen, menjadi simbol harapan dan keberhasilan bagi desa Kirinomura. Tapi lebih dari itu, desa Kirinomura menjadi tempat yang damai di mana warga saling membantu dan saling percaya. Konon setiap malam bulan purnama, awan akan turun ke ladang Taro membawa suasana magis yang mendalam. Di sana terlihat siluet seekor naga melingkar di atas pohon, seakan menjaga sahabat manusianya dengan penuh kasih.
Taro sendiri menua seperti biasa, tapi kalung sisik naga itu tetap bersinar seperti hari pertama ia menerimanya. Dan hingga kini para orang tua di Kirinomura selalu menceritakan kisah itu pada anak-anak mereka. Jadilah seperti Taro. Karena kadang manusia biasa bisa membuat dunia menjadi luar biasa, mereka menambahkan dengan penuh harapan. Kisah Taro pun menjadi legenda mengalir dari generasi ke generasi seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari jiwa desa.